3,96%. Sementara inflasi terendah tercatat Kabupaten Buleleng sebesar 3,69%. Keempat kota IHK dimaksud berada di luar target inflasi nasional yaitu 2,51%. Kemudian kalau kita lihat perkembangan inflasi, data inflasi provinsi dan kabupaten kota, ini untuk Provinsi Bali itu berada di nomor 4 setelah Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara dan Bali. Yang paling rendah di sini Papua. Berapa persen SPHP berpengaruh terhadap kenaikan harga beras? Berapa persen beras premium? Berapa persen beras lokal? Ini penting untuk kami ketahui, karena jangan sampai nanti setelah kita menggelontorkan SPHP tetapi bobot persentase yang dipakai untuk dan berpengaruh terhadap inflasi menjadi tidak berpengaruh, sehingga ini sekecil apapun kita juga atasi. Kalau kita melihat dari angka inflasi sudah jelas tadi, mohon izin Pak PD, kita juga mentarget bisa setiap bulan itu di Buleleng maksimal inflasi itu adalah di 0,21. Kalau 0,21 sisa 8 bulan, maka inflasi kita nanti paling banyak adalah di 3,01%. Dari yang kita dapat kita capai sekarang pada year to day-nya. Nah, selanjutnya strategi yang kami lakukan adalah memang Buleleng selain dia produsen juga menjadi konsumen karena jumlah penduduknya banyak. Oleh karena itu yang kita dorong untuk program pertanian, kami tidak yang aneh-aneh Pak PJ, apa yang menjadi pendorong inflasi itu aja yang kita tanam Pak. Jangan sampai ini inflasinya adalah cabai merah, contohnya kita tanam porang dan sebagainya. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Kita fokus pada penanganan dan kekuatan ketahanan pangan kita. Yang kedua adalah Buleleng merupakan produsen sekaligus konsumen. Cuma yang perlu kita lakukan bahwa untuk hortikultura dia volatil food yang very simple, mudah rusak. Itu juga menjadi perhatian kita. Karena kalau tidak laku seperti tomat, dia very simple, udah rusak dia. Itu juga menjadi perhatian kita. Setelah itu di Kabupaten Buleleng itu berbeda dengan kabupaten yang lain. Di Denpasar karena lebih banyak konsumen, lebih banyak konsumen. Kalau di Buleleng selain produsen juga konsumen. Sedikit pengalaman Pak Diego, ternyata Pak, kalau kita mendorong produksi tidak serentak di kabupaten di Bali, itu juga berdampak, tidak memberi dampak yang baik juga. Satu contoh, kemarin kita nanam cabai, nanam bawang di Drogak, di Bungkulan. Ternyata aliran barang produk itu dari harga rendah ke tinggi, sehingga keluar dari bulannya. Sehingga oleh karena itu kalau ada kebijakan di Pemprov Bali kalau menanam bawang, tanamlah bawang semua. Sehingga kerjasama antar daerah itu tidak juga menyebabkan terjadinya satu misleading di dalam hal kita mengendalikan harga. Contoh misalnya kemarin kan siapa nggak tahu NTB yang notabene adalah penghasil telur tetapi inflasi tinggi karena keluar semua. Termasuk juga bawang, mohon izin Bu Endang dia tahu juga kita kemarin panennya besar di Buleleng. Ternyata ke Surabaya nggak bisa kita mengendalikan. Harus jangan menjual ke Surabaya, nggak bisa. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kita memiliki lahan pemerintah daerah itu yang kita tanami, sehingga kita bisa mengendalikan harga pada saat dia panen. Kalau nggak akan mungkin.